Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah hadis ekonomi. Dosen pengampu Bapak Hanif Monadi, STHI MAG. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Depi Sulistia, NIM 2014120316. Saya Rifa Syarifah Alia, NIM 2104120264. Perkenalkan, nama saya Julfa Jahro, NIM 2014120291. Di sini kami akan membahas tentang hadis yang berhubungan dengan konsumsi, haramnya memakan sesuatu yang riba. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa mukillahu wa shaydaihi wa katibahu wal washimata wal mustawshimata lil husni wa mani'a sadaqati wal muhalla lahu wa kana yanha anhu. Artinya, dari Ali radhiyallahu anhu atau karamallahu wajhah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi makan dengan harta riba. Kedua saksinya, orang yang mentato dan orang yang meminta tato agar kelihatan bagus, orang yang tidak mau membayar zakat, al-muhil dan al-muhalal lahu, dan beliau juga melarang meratapi mayat. Pengertian riba. Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Hukum riba, para ulama telah bersepakat bahwa hukumnya adalah haram. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 130 yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Bagaimana hukum tato dalam Islam? Ahli hadis dan tafsir Kyai Haji Ahsin Sakko mengatakan, Nabi Muhammad SAW telah melarang tato. Ia mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat orang-orang yang mentato dan yang minta untuk ditato. Ia menjelaskan, tato dalam hukum Islam ialah haram. Tato merupakan tindakan memasukkan jarum halus dan zat-zat berwarna ke kulit. Sebab dalam proses membuat tato itu menyakiti diri sendiri dan mengubah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Didin Hafinuddin, juga mengatakan hal yang sama, bahwa hukum tato dalam Islam ialah haram, sebab tato dapat merusak tubuh. Menurut dia, tato tidak memiliki manfaat sama sekali dan tidak maslahat bagi manusia, walaupun tato dianggap seni dan indah. Zakat merupakan kewajiban dan perkara yang pasti dalam Islam, sehingga hukum bagi mereka yang tidak membayar zakat adalah dosa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam, lalu dahi, lambung, dan punggung mereka dibakar dengannya. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Quran Surah At-Taubah ayat 34-35. Dalam kitab Taqil Al-Qawl, Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwa Imam Nawawi berkata dalam kitabnya yang berjudul Al-Adhkar, ketahuilah menangisi jenazah dengan suara amat keras menurut ulama hukumnya haram. Bila menangisi jenazah tanpa ratapan tidak menjadi persoalan. Kemudian, seperti apakah ratapan yang dilarang? Jenis ratapan yang tidak diperbolehkan yaitu seperti menangis dengan berteriak-teriak, sembari menjambaki rambut dan merobeki baju, lalu menampari wajah sambil berkata tidak baik seperti mencela dan bersumpah-sumpah, mengatakan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama sepakat untuk melarang dan menghukuminya haram.
Kesimpulan, sebagai manusia kita tak luput dari hilaf dan dosa. Namun sebagai muslim kita harus berusaha menjauhi diri dari segala sesuatu yang dapat menjerumuskan kita dalam perbuatan dosa, terutama dosa besar. Contohnya, seperti memakan hasil riba, menggunakan dan meminta untuk ditato, tidak membayar zakat, al-muhil dan al-muhalallahu, dan meratapi orang yang meninggal. Sekian pemaparan dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.